Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang tes persuasif, yaitu yang bagian D, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Namun sebelum masuk ke dalam struktur dan kebahasaan tersebut, Ibu ingin sedikit menyinggung masalah pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu menyimak pidato persuasif yang disampaikan oleh Seven Suzuki, di mana Seven Suzuki ini adalah seorang pelajar yang masih berusia 12 tahun, yang berarti sama dengan kalian ya. Tapi postur tubuhnya besar, jadi kelihatan lebih dewasa. Dia sudah berani berpidato di depan umum. Selain itu, yang perlu kalian ketahui adalah isi pidatonya sangat menarik, di mana di dalam isi pidatonya itu dikolaborasikan, ada etikanya, ada emosinya, dan ada logikanya. Jadi kalau kalian membaca dengan baik pidato tersebut, pasti kalian menemukan etika, emosi, dan logika di situ. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa membuka di YouTube. Kalau mau mendengarkan secara langsung, di sini ada juga di YouTube. Tinggal klik Seven Suzuki, akan muncul contoh pidatonya. Baik, mungkin itu saja. Dan jenis pidato yang dipakai oleh Seven Suzuki ini adalah pidato sambutan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan masuk ke bagian D, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama adalah struktur. Struktur pidato persuasif itu dibagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka seperti biasanya orang berpidato, yaitu mengucapkan salam. Kemudian isi pidato itu kita mulai menjelaskan atau memaparkan permasalahan yang akan kita sampaikan. Kemudian penutup merupakan bagian akhir pidato, biasanya terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Ibu rasa di sini semuanya sudah sering mendengar ya, tidak ada kesulitan. Nah, sedikit Ibu hubungkan dengan buku paket, di mana buku paket itu menjelaskan struktur isi pidato terbagi 3, yaitu pernyataan posisi. Itu sebenarnya maksudnya sama saja dengan pembukaan. Kemudian 2, tahap argumen, itu sama halnya dengan isi. Kemudian penutup atau penguatan pernyataan posisi, itu sama halnya dengan penutup yang ada di materi yang ada di PowerPoint. Jadi hanya menggunakan bahasa yang berbeda, tapi maksudnya sama ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita akan masuk ke kebahasaan pidato persuasif. Di dalam buku paket bisa kalian lihat kebahasaan dalam pidato persuasif itu ada beberapa ya. Ada nominalisasi atau pembendaan, ada bentuk pasif dan kata ganti orang, ada kosakata, dan ada juga konjungsi. Oke. Nah, di sini di buku paket itu mengenai nominalisasi, bentuk pasif, dan kata ganti orang, semuanya sudah ada dijelaskan dengan lengkap. Jadi kalian tinggal baca. Di sini hanya Ibu akan sedikit menambahkan penjelasan mengenai konjungsi. Ya, di sini konjungsi di dalam buku paketnya penjelasan mengenai konjungsi itu masih sangat kurang. Jadi sedikit Ibu tambahkan. Kemudian yang kedua adalah kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Di sini juga akan Ibu tambahkan mengenai pengertian tersebut dan ciri-cirinya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Jadi yang familiar atau yang sering kita dengar tentunya adalah kata hubung. Ya, jadi konjungsi itu macam-macam. Ada yang menghubungkan kata dengan kata, ada yang menghubungkan frasa dengan frasa, ada juga yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Kemudian selanjutnya, nah, macam-macam atau jenis-jenis konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif. Tolong didengarkan dengan baik ya. Konjungsi koordinatif ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata atau kalimat yang mempunyai makna sederajat atau setara. Contohnya konjungsi yang contohnya konjungsi koordinatif penambahan.
contoh konjungsinya adalah dan. Pendampingan, contohnya adalah serta. Pemilihan atau. Perlawanan, seperti tetapi, melainkan. Pertentangan, padahal, sedangkan. Kemudian contohnya kan sudah ya, tidak usah lagi buat kalimat ya, semuanya sudah tahu. Contohnya misalnya koordinatif, konjungsi koordinatif yang menambahkan penambahan, yaitu contohnya adalah dan. Contoh kalimatnya adalah Rania dan Kania adalah sahabat sejak kecil. Oke, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif pada dasarnya sama halnya dengan konjungsi koordinatif. Cuma konjungsi korelatif ini menghubungkan dua kata atau lebih, sedangkan koordinatif cuma satu kata, seperti dan atau serta. Nah, kalau korelatif ini dalam satu kalimat bisa terdiri dari dua kata penghubung di dalamnya. Contohnya, baik siang maupun malam, acara basar itu tetap ramai dikunjungi. Di situ menggunakan dua kata yang merupakan penghubung, yaitu baik dan maupun. Contoh selanjutnya, jangankan bukit, gunung pun juga sanggup kudaki. Di situ juga terdapat dua kata yang menghubungkan, yaitu jangankan dan pun. Oke. Contoh selanjutnya lagi, bukan hanya musisi lokal yang tampil di festival musik tahun ini, melainkan sejumlah musisi mancanegara. Nah, di dalam kalimat itu juga terdapat dua kata atau konjungsi yang menghubungkan, yang yaitu bukan hanya dan melainkan. Oke. Selanjutnya, kita beralih ke konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak sederajat. Kalau misalnya tadi koordinatif kan sederajat, Rania dan Kania, berarti antara kata satu dengan kata yang setelah konjungsi itu memiliki kedudukan yang sama dalam kalimat. Nah, kalau di dalam subordinatif, antara kalimat satu dan kalimat kedua setelah konjungsi itu tidak memiliki kedudukan yang sama. Nah, di situ pun di subordinatif ini juga dibagi berbagai dalam beberapa bagian, yaitu konjungsi subordinatif menyatakan tujuan, contohnya agar. Kemudian konjungsi subordinatif menyatakan syarat, jika, bila. Menyatakan waktu, sejak, ketika, sesudah, sehabis. Menyatakan pengandaian, seandainya, umpamanya, sekiranya. Kemudian konjungsi subordinatif menyatakan berlawanan, contohnya walaupun, sekalipun, biarpun. Kemudian konjungsi subordinatif menyatakan perbandingan, contohnya seakan-akan, seolah-olah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah konjungsi subordinatif menyatakan sebab, contohnya karena, oleh sebab itu, dan lain-lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya kalian nanti bisa kalau masih belum jelas nanti kalian bisa bertanya lewat grup atau bisa juga berkomentar di kolom komentar ya. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi dia tidak menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, tapi konjungsi antar kalimat ini adalah menghubungkan antar kalimat. Contohnya dengan demikian, kemudian, akan tetapi, meskipun demikian. Itu contoh-contohnya ya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Kalaupun ada yang tidak jelas, nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian bagian yang kedua yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa sih? Nah, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara.
Ciri-ciri kalimat persuasif itu adalah bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, itulah ciri-ciri yang biasa kita dengar mengenai kalimat persuasif. Nah, jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah kalimat yang membujuk, mengajak agar orang yang mendengarkan pidato kita nantinya atau orang yang mendengarkan penjelasan kita nantinya secara otomatis akan terpengaruh atau mengikuti apa yang kita sampaikan. Oke, mungkin itu saja penjelasan Ibu untuk materi kali ini, yaitu struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin karena Ibu terlalu cepat menjelaskannya, kalian bisa bertanya dengan cara menulis di kolom komentar atau bisa juga langsung di grup WhatsApp masing-masing ya. Ini di ciri-ciri kebahasan yang lain Ibu tidak jelaskan, tapi kalau ada yang kurang jelas nanti kalau setelah membaca buku kalian bisa juga bertanya. Oke, jadi pada materi ini Ibu tidak akan memberikan tugas, tapi di terakhir minggu tapi itu aja, yang terakhir itu tugasnya hanyalah untuk menulis pidato persuasif. Menulis pidato persuasif yaitu temanya bebas. Bisa kalian lihat di buku paket, bisa juga mencari tema yang lain yang kira-kira apa yang terjadi saat-saat ini. Oke, jadi menyusun pidato persuasif dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah kalian pelajari. Nah, setelah kalian tulis pidato persuasif itu, kalian akan berpidato dengan cara merekam diri kalian pada saat berpidato. Nah, kalau untuk lebih jelasnya Ibu akan sampaikan lewat grup WhatsApp bagaimana teknis tugas yang akan kalian kerjakan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu tetap selalu memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Oke? Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.